Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Arianto di pelajaran Matematika kelas 5. Untuk kali ini Bapak akan memberikan materi, yaitu yang pertama, mengubah persen menjadi pecahan. Yang kedua, mengubah pecahan menjadi persen. Dan yang terakhir, yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan pecahan, persen, dan desimal. Untuk lebih jelasnya, marilah anak-anakku kita simak video pembelajaran yang akan Bapak berikan. Nah, anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar atau KD. Yang pertama untuk KD pengetahuan 3.2, yaitu menjelaskan pecahan desimal dan persen, serta melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan dan desimal serta persen. Namun kali ini Bapak akan menyampaikan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagiannya akan Bapak sampaikan di materi berikutnya. Untuk KD keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan, pecahan desimal dan persen, perkalian dan pembagian pecahan dan desimal serta persen. Nah, untuk yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah anak-anak mempelajari materi yang Bapak sampaikan, Bapak harap anak-anak mampu memahami penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dan persen. Itu yang tujuan pembelajaran yang pertama. Dan yang kedua, setelah anak-anak berlatih atau mengerjakan soal yang Bapak berikan, Bapak harap anak-anak mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dan persen. Nah, sekarang setelah anak-anak mengetahui KD dan tujuan pembelajaran, kali ini Bapak akan lanjutkan ke pembahasan materi. Yang pertama, materi yang Bapak akan sampaikan yaitu mengubah persen menjadi pecahan. Nah, untuk mengubah persen menjadi pecahan, anak-anakku harus mengetahui yang terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persen. Persen adalah, di sini Bapak sudah pilah, yaitu yang pertama per. Bapak per itu kalau kita simbolkan seperti ini ya, titik-titik per titik-titik. Sedangkan sen adalah 100. Jadi persen adalah per 100 ya. Persen adalah per 100. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan berikan contoh. Contoh yang pertama, di sini Bapak akan memberikan angka 25%. Berapakah 25% jika kita jadikan pecahan? Nah, sesuai dengan yang Bapak sampaikan di sini, untuk persen adalah per 100. Jadi yang pertama kali kita tuliskan adalah per 100. Selanjutnya untuk pembilangnya tinggal kita pindahkan 25 per 100. Nah, kali ini 25 per 100 kita cari pecahan yang paling sederhana. Pecahan sederhananya adalah 25 per 100, yaitu kita dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Kali ini kita bagi dengan angka 5 untuk pembilang dan penyebutnya. Maka akan kita dapatkan hasil 25 bagi 5, 5.
100 dibagi 5, 20. 5 per 20. 5 per 20 di sini masih bisa kita cari pecahan yang paling sederhana, yaitu dengan cara membagi angka pembilang dan penjumlah dengan angka 5. 5 bagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Maka 25% jika kita rubah menjadi pecahan, hasilnya adalah 1 per 4. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Bapak berikan 45%. 45% ya. Hasilnya yang pertama kali kita tuliskan adalah per 100. Untuk pembilangnya kita pindahkan 45. Nah, di sini 45 per 100 masih bisa kita cari pecahannya yang paling sederhana, yaitu dengan cara kita bagi dengan angka 5 untuk pembilangnya dan penyebutnya dibagi dengan angka 5. Maka didapatkan hasil 45 dibagi 5, 9, 100 dibagi 5, 20. Jadi 9 per 20. Apakah masih bisa kita sederhanakan? Nah, karena 9 per 20 sudah tidak bisa kita cari pecahan yang paling sederhana, maka hasil dari 45% jika kita jadikan pecahan, hasilnya adalah 9 per 20. Nah, Bapak akan lanjutkan ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga, di sini Bapak akan berikan angka 160%. Sama dengan, ya, yang pertama kita tuliskan per 100. Nah, itu kita pindahkan untuk pembilangnya 160. Nah, di sini ada di pembilang dan penyebutnya angka yang sama, yaitu angka 0. Ya, angka 0 ini bisa kita coret. Nah, maka 160 per 100 bisa kita sederhanakan menjadi 16 per 10. 16 per 10 bisa juga kita cari pecahan yang paling sederhana, yaitu dengan cara membagi 16 dan 10 dengan angka dibagi dengan angka 2. Maka akan dapatkan hasil 16 bagi 2, 8, 10 bagi 2, 5. Maka hasilnya adalah 8 per 5. Apakah masih bisa disederhanakan? Nah, karena sudah 8 per 5 tidak bisa disederhanakan pecahan biasanya, namun di sini angka dari pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, angka 8. Maka pecahan yang ini bisa kita cari pecahan campurannya. Yaitu untuk pecahan campurannya dari 8 per 5 adalah 1/3 per 5. Jadi persen dari 160% jika kita rubah menjadi pecahan, maka hasilnya adalah 1/3 per 5. Nah, sekarang Bapak akan berikan contoh yang keempat. Di sini contoh yang keempat 350%. Sama dengan yang di atas yang Bapak berikan, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu per 100. Setelah itu kita pindahkan 350 untuk pembilangnya. Nah, sama di sini ada angka yang sama yaitu angka 0, kita coret saja. Ya. Maka hasilnya adalah 35 per 10. 35 per 10 masih bisa kita cari pecahan yang sederhana, yaitu dengan cara kita bagi pembilangnya dan penyebutnya dibagi dengan angka 5. Berapa hasilnya? Ya, kita lihat 35 bagi 5. Hasilnya adalah 7. 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. 7 per 2. Nah, di sini walaupun sudah tidak bisa kita sederhanakan, namun di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya.
maka bisa kita cari pecahan ini mencari pecahan campuran. Pecahan campuran dari 7/2 adalah 3, 1/2. Maka 350% jika kita jadikan pecahan, maka hasilnya adalah 3/1/2. Nah, mana anak-anakku? Kalian sudah memahami ya cara mengubah persen menjadi pecahan. Kali ini Bapak akan lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu bagaimana cara kita mengubah pecahan menjadi persen. Nah, ini lawannya dari yang pertama. Kalau yang pertama persen menjadi pecahan, kali ini pecahan menjadi persen. Untuk merubah pecahan menjadi persen, syaratnya yaitu kata kuncinya adalah kita kalikan dengan 100%. Nah, sini untuk lebih jelasnya Bapak berikan contoh. Contoh yang pertama untuk pecahannya adalah 1/4. Ya, 1/4 kita jadikan persen. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kata kuncinya kita kalikan dengan 100%. Maka 1/4 kali 100%. Ya, di sini Bapak akan berikan cara satu. Ya, cara satu yaitu dengan cara mengalihkan pembilangnya 1 dikali 100. Maka akan didapat hasil yaitu 1 kali 100, 100. Setelah itu untuk penyebutnya kita tinggal pindah 4. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25%. 25 ya. Namun karena di sini kita rubah persen, persennya jangan lupa kita juga ikutkan di terakhir. Jadi 1/4 untuk pecahan. Jika kita jadikan persen, 1/4 hasilnya adalah 25%. Itu contoh yang pertama. Sekarang untuk lebih jelasnya, Bapak akan berikan contoh yang kedua. Contoh kedua, pecahannya adalah 9/20. Ya, sama juga konsepnya yaitu 9/20 kita kalikan dengan angka 100% ya. Nah, kali ini Bapak akan berikan cara yang kedua. Untuk cara kedua yaitu angka 100 kita bagi dengan penyebutnya. 100 dibagi 20. 100 bagi 20 berapa anak? Ya, 100 bagi 20 hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya kita kalikan 9 kali 5. Maka akan didapatkan hasil 45%. Jadi, pecahan 9/20 jika kita jadikan persen, maka hasilnya adalah 45%. Nah, Bapak akan lanjutkan ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga, pecahannya adalah 1/8. Ya, sama caranya 1/8 kita kalikan dengan angka 100%. Nah, kali ini Bapak menggunakan cara satu, yaitu 1 dikali 100. Maka akan didapatkan hasil 100/8. Nah, 100/8 kita gunakan pembagian ya, 100 bagi 8 kita gunakan pembagian susun ke bawah. Nah, di sini Bapak akan jelaskan pembagian 100 bagi 8. 100 dibagi 8. Kita lihat pertama kita coba angka 1 dulu. 1 dibagi 8 bisa atau tidak? Nah, ternyata tidak bisa karena 1 lebih kecil. Maka kita ke angka berikutnya 10. 10 dibagi 8 atau 8 dikali berapa ya supaya 10 ya, 8 dikali 1 maka akan didapatkan hasil 8 ya. Nah, setelah itu kita kurangi ini 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. Selanjutnya angka 0 ini kita turunkan karena 2 dibagi 8 tidak bisa, angka 0 kita turunkan
Ya, sekarang 20 dibagi 8. Atau 8 dikali berapa yang mendekati 20? 8 dikali 2. Maka hasilnya adalah 16. Baru kita kurangi, 20 kurangi 16, hasilnya adalah 4. Kita lanjutkan, 4 dibagi 8. Karena 4 dibagi 8 tidak bisa, karena lebih kecil, kita tambahkan angka 0. Karena kita tambahkan angka 0, maka yang di atas pun juga harus kita tambahkan koma. Nah, selanjutnya kita hitung 40 dibagi 8. Atau 8 kali berapa ya, supaya 40 dikali 5. Maka akan mendapatkan hasil 40. Berikutnya kita kurangi nih, 40 dikurangi 40. Ya, 40 kurangi 40, 0. Karena sudah habis, maka pembagian dari 100 dibagi 8 adalah 12,5. Nah, kalian sudah mengetahui cara menghitungnya ya. Nah, sekarang mengubah pecahan menjadi persen 1/8. Pecahannya, jika kita jadikan persen, maka akan didapatkan hasil 12,5%. Nah, sekarang Bapak akan berikan contoh yang keempat, yaitu angka pecahannya adalah 1/3/5. Nah, kali ini bukan pecahan biasa yang Bapak berikan contoh, melainkan pecahan campuran. 1/3/5. Bagaimana cara merubah persen? Tentunya supaya lebih mudah, pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa, yaitu dengan cara 1 dikali 5, setelah itu ditambah 3. Maka akan didapatkan hasil 8. Setelah itu kita pindahkan saja nih penyebutnya 5. Nah, setelah kita mendapatkan pecahan biasanya 8/5 ini, baru kita kalikan dengan 100. Nah, kali ini Bapak menggunakan cara yang kedua, yaitu 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 akan didapatkan hasil yaitu 20. Setelah itu kita hitung perkaliannya, 8 dikali 20. 8 kali 20 mendapatkan hasil 160%. Jadi pecahan campuran 1/3/5 jika kita jadikan persen, maka hasilnya adalah 160%. Ya, gimana anak-anakku? Sudah kalian pahami ya cara merubah pecahan menjadi persen. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan ke materi berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan, persen, dan desimal. Nah, kali ini yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahannya, di sini Bapak akan menyampaikan tentang penjumlahan pecahan dengan desimal. Bapak akan berikan contoh angkanya, yaitu untuk pecahannya adalah 1/5 ditambah 21/4. Nah, ini yang Bapak sampaikan pertama adalah mengulang pembelajaran yang kemarin ya, di materi yang sebelumnya. Tentunya anak-anak sudah mengetahui, namun Bapak akan ulang terlebih dahulu sebelum ke penjumlahan pecahan dengan desimal. Ya, di sini 1/5 tambah 21/4. Ya, ada pecahan biasa ditambah pecahan campuran. Nah, kali ini yang Bapak berikan adalah merubah pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa. Jadi akan mendapatkan hasil 1/5. Setelah itu kita rubah nih 21/4. 2 kali 4, 8, tambah 1, 9. Jadi 9/4. Nah, dari hasil 9/4 dan 1/5 kita jumlahkan. Kali ini Bapak akan berikan menggunakan cara
perkalian silang untuk menyamakan penyebutnya yang berbeda, yaitu angka 5 dan 4. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di materi sebelumnya, untuk perkalian silang, yaitu dengan cara 1 kali 4. Ya, 1 kali 4, yaitu ditambah 5 kali 9, baru penyebutnya kita kalikan nih, 5 kali 4. Ya, kita lanjutkan hitungannya, 1 kali 4, 4 ditambah 5 kali 9, 45. Berikutnya 5 kali 4 kita hitung, hasilnya adalah 20. Kita lanjutkan, 4 ditambah 45, hasilnya adalah 49 per penyebutnya 20. Nah, angka 49 per 20 ini apakah masih bisa kita sederhanakan atau tidak? Nah, ternyata tidak bisa. Ya, 49 per 20. Namun, kita bisa mencari pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya ini 49 lebih besar daripada penyebutnya. Maka akan kita dapatkan pecahan campurannya adalah 2. 9 per 20. Jadi 1 per 5 ditambah 1 per 4, hasilnya adalah 29 per 20. Nah, kali ini Bapak akan lanjutkan ke penjumlahan pecahan dengan desimal. Contohnya di sini Bapak berikan untuk pecahannya adalah 3 per 5 ditambah desimalnya adalah 0,8. Untuk hasil yang diminta adalah desimal. Jadi hasilnya kita nanti harus mendapatkan hasil desimal. Di sini Bapak akan memberikan cara 1. Cara 1 di sini yaitu dengan cara pecahan 3 per 5 ini kita rubah menjadi desimal. 3 per 5. Sudah Bapak pernah menyampaikan materi pecahan jika kita rubah menjadi desimal, untuk penyebutnya kita jadikan 10, atau kita jadikan 100, atau kita jadikan 1000. Nah, di sini angka 5. Tentunya angka 5 supaya lebih mudah kita jadikan 10. Untuk menjadikan angka 5 menjadi 10 dikali dengan angka berapa? Ya, kita kalikan dengan angka 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya harus dikali 2. Maka akan didapatkan hasil yaitu 3 kali 2, 6, 5 kali 2, 10. Nah, dari pecahan 6 per 10 ini baru kita jadikan desimal. Ya. Ingat, masih di belakang koma, jika per 10 maka satu angka. Jadi 6 per 10 jika kita rubah jadi desimal adalah 0,6. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan 3 per 5 menjadi desimalnya 0,6, kita tuliskan di bawah di sini, baru kita tambahkan dengan angka desimal 0,8. Nah, baru kita lanjutkan hitungannya. Mendapatkan hasil 0,6 tambah 0,8, hasilnya adalah 1,4. Jadi 3 per 5 ditambah 0,8 menggunakan cara 1, hasilnya adalah 1,4. Nah, sekarang kita coba menggunakan cara kedua. Untuk cara kedua di sini yang kita samakan adalah 0,8 kita rubah menjadi pecahan supaya sama dengan 3 per 5 ya. 0,8 kita rubah menjadi desimal menjadi pecahan. Bagaimana caranya? Masih ingat ya anak-anakku? Di belakang koma ada satu angka yaitu 8. Maka per 10. Jadi hasilnya adalah 8 per 10. Ya, sekarang Bapak akan lanjutkan. 3 per 5, soal yang di atas ini ditambah. Nah, ditambah
0,8 untuk pecahannya sudah berubah menjadi 8/10. Nah, dari sini Bapak akan memberikan atau menggunakan perkalian silang untuk menyamakan penyebutnya 5 dan 10. Nah, di sini Bapak akan menggunakan perkalian silang. 3 kali 10 ditambah 5 dikali 8. Untuk menyebutnya 5 kali 10. Maka akan didapatkan hasil 3 kali 10, 30. 5 kali 8, 40. Untuk penyebutnya 5 kali 10, 50. Hasilnya adalah 70/50. Nah, sini angka 70/50 ada angka 0 yang sama. Kita coret saja ya anak-anakku. Ya, hasilnya akan mendapatkan pecahan yang paling sederhana adalah 7/5. Nah, 7/5 ini baru kita rubah ke desimal. Kenapa? Karena yang diminta adalah desimal. Boleh menggunakan pembagian susun ke bawah atau kita menggunakan cara merubah pecahan ke desimal di sini ya. Di sini ada 5. Tentunya 5 ini kita jadikan 10. 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14. 14/10. Maka 7/5 ini jika kita jadikan desimal hasilnya adalah 1,4. Jadi 3/5 ditambah 0,8 menggunakan cara 2 mendapatkan hasil 1,4 untuk desimalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya anak-anakku untuk materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara kita menghitung pengurangan pecahan dengan persen. Ya, Bapak akan berikan contoh. Untuk pecahannya adalah 2/5 dikurangi dengan persennya adalah 15%. Hasil yang kita minta adalah persen. Jadi hasilnya kita jadi nantinya persen. Di sini Bapak akan berikan cara 1 terlebih dahulu ya. Cara 1 di sini ada angka pecahan 2/5. 2/5 ini kita rubah pecahannya yaitu 2/5 ke persen. Bagaimana? Masih ingat ya? 2/5 jika kita jadikan persen yaitu dengan cara 2/5 dikali 100%. Ya, kali ini bisa menggunakan cara 1 atau cara 2 untuk proses merubah pecahan menjadi persen. Bisa yaitu dengan cara 2 kali 100, setelah itu dibagi 5. Atau 100, ya, atau 100 dibagi 5, 20, setelah itu 2 kali 20. Maka akan didapatkan hasil 40%. Setelah kita mendapatkan 40%, yaitu 2/5 menjadi 40%, baru kita tuliskan di bawah sini 40% dikurangi dengan angka 15%. Maka akan didapatkan hasil yaitu 25%. Jadi 2/5 dikurangi 15% menggunakan cara 1 hasilnya adalah 25%. Ya. Nah, sekarang Bapak akan coba menggunakan cara kedua. Cara kedua di sini yang akan kita rubah adalah 15% supaya sama dengan pecahan di sini ya, 2/5. Ya, yang akan kita rubah adalah 15%. Yaitu merubah persen 15 ke pecahan. Bagaimana caranya? Masih ingat ya? 15%. Ya, ini sudah Bapak munculkan per 100 untuk pembilangnya tinggal kita pindah. Nah, sekarang dari angka 15 per 100 di sini angkanya masih besar. Maka kita cari pecahannya yang paling sederhana, yaitu kita bagi ya dengan 5.
maka akan didapatkan hasil 15 bagi 5 berapa? Ya, 3. 100 bagi 5, 20. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan pecahannya dari 15%, 3/20. Kali ini kita tuliskan, ya, kita pindahkan di sini 2/5, baru 15% menjadi 3/20, kita tuliskan di bawah sini, dikurangi 3/20. Nah, di sini ada penyebut yang berbeda. Kali ini Bapak tetap menggunakan perkalian silang untuk menyamakan penyebutnya yang berbeda ya. Di sini 5/20. Kita gunakan perkalian silang. 2 kali 20 dikurangi 5 dikali 3, penyebutnya 5 kali 20. Maka akan didapatkan hasil 2 kali 20, 40, dikurangi 5 kali 3, 15. 5 kali 20 penyebutnya dapatkan hasil 100. Maka hasilnya adalah 40 dikurangi 15, hasilnya 25/100. Nah, di sini sudah kita dapatkan pecahannya yaitu 25/100. Nah, kali ini baru kita jadikan persen. 25/100 jika kita jadikan persen yaitu 25%. Jadi 2/5 dikurangi 15% menggunakan cara kedua hasilnya adalah 25%. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu penjumlahan persen dengan desimal. Kali ini Bapak akan berikan contoh untuk desimalnya 0,15 ditambah 60% sama dengan, nah, kita minta atau hasil yang diminta adalah desimal. Ya, kali ini karena kita minta desimal, Bapak akan berikan cara satu terlebih dahulu. Cara satu yang akan kita rubah adalah 60%. Kita jadikan desimal. Supaya mudah ya anak-anak. Sehingga desimal ditambah desimal, akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang lebih cepat. 60% jika kita rubah menjadi desimal, ya, maka hasilnya atau cara hitungannya, nah, sama. Persen per 100. Kita buat pecahan terlebih dahulu supaya mudah. 60/100. Nah, setelah kita dapatkan pecahan di sini, baru kita bisa merubah 60/100 ini ke desimal. Per 100 berarti di belakang koma harus ada angka 2. Ya, maka akan didapatkan hasil 0,60 ya, atau 0,6 juga bisa anak-anakku ya. Jadi 0,15 tambah 60% menggunakan cara satu ya. Oh, mohon maaf. Kita masih belum selesai ternyata. Di sini 60% masih kita rubah ke 0,60 ya. Nah, Bapak lanjutkan ya. Nah, di sini setelah kita dapatkan 0,60 baru kita tuliskan. Kita lanjutkan nih. Kita 0,15 ini dipindahkan ke bawah ya. Baru kita tambahkan hasil dari perubahan 60% ya, merubah ke desimal. Sini 0,15 ditambah 0,60. Maka akan didapatkan hasil 0,75. Jadi 0,15 ditambah 60% menggunakan cara satu hasilnya adalah 0,75. Nah, sekarang kita coba menggunakan cara kedua. Biar anak-anak lebih paham ya. Kita gunakan cara kedua. Cara kedua yang kita samakan adalah 0,15 kita jadikan persen.
Nah, 0,15 kita jadikan persen. Merubah desimal 0,15 ke persen, yaitu dengan cara sebelum kita jadikan persen agar lebih mudah, maka 0,15 kita jadikan pecahan terlebih dahulu, yaitu 15/100. Setelah kita jadikan pecahan, baru kita kalikan dengan 100, ya. Atau anak-anak langsung bisa juga 0,15 dikali 100% bisa. Namun kali ini Bapak memberikan cara yaitu 15/100, merubah ke pecahan biasa. Nah, setelah kita kalikan 100 di sini, kita bagi nih, 100 dibagi 100. 100 bagi 100, 1 ya. Ya, baru kita kalikan nih pembilangnya, 15 kali 1. Maka akan didapatkan hasil adalah 15%. Nah, setelah kita mendapatkan 0,15 menjadi 15%, baru kita tuliskan di sini 15%, baru kita jumlahkan dengan 60%. Maka akan didapatkan hasil 75%. Nah, kali ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena yang diminta adalah desimal, ini persen. Maka harus kita rubah terlebih dahulu. 75%-nya kita rubah menjadi desimal. 75%. Masih ingat ya? Untuk merubah persen 75 ke desimal, ya, kita jadikan pecahan terlebih dahulu supaya mudah. Persen per 100, 75/100. Nah, setelah kita jadikan desimal pecahan, baru kita jadikan desimal. Per 100 berarti di belakang koma harus ada angka 2. Maka dapatkan hasil 0,75. Jadi 0,15 jika kita tambahkan dengan 60%, maka akan didapatkan hasil 0,75 dengan cara 2. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak materi yang Bapak berikan. Yang pertama, mengubah persen menjadi pecahan. Yang kedua, merubah pecahan menjadi persen. Yang ketiga, penjumlahan pecahan dengan desimal. Yang keempat, pengurangan pecahan dengan persen. Dan yang terakhir, penjumlahan persen dengan desimal. Dari beberapa materi yang Bapak sampaikan, setiap materi Bapak selalu memberikan cara 1 dan cara 2. Anak-anak dapat memilih mana yang kalian anggap paling mudah, cara 1 atau cara 2. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anakku dengan menyimaknya materi-materi yang Bapak berikan dapat kalian pahami. Dan jangan lupa setelah kalian simak video pembelajaran ini untuk segera mengerjakan latihan-latihan yang Bapak berikan. Silakan buka Google Classroom-nya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.